Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Serangkaian dentuman yang menggema, Han Li melepaskan petir Divine Devil Bane, dan tepat ketika Infernal Lightning Beast berhenti untuk melahap petir tersebut, dia mengayunkan lengan bajunya untuk mengirim 3 titik cahaya keemasan melesat ke udara. Mereka adalah 3 kumbang pemakan emas dewasa. Binatang petir infernal baru saja melahap busur petir emas dan melihat kumbang emas terbang ke arahnya. Itu sedikit goyah sebelum membuka mulutnya. Busur petir perak meletus sebelum terbelah menjadi 3 untuk menyerang kumbang emas. Kumbang dibanjiri oleh 3 petir keras. Namun, di saat berikutnya, sedikit kejutan melintas melalui mata emas Infernal Lightning Beast. Setelah petir surut, 3 serangga roh terungkap, dan bukan menjadi debu, mereka malah membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya dan terus terbang menuju binatang itu. Meskipun kecerdasan Infernal Lightning Beast tidak bisa dibandingkan dengan manusia, ia telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, jadi itu pasti bukan badut bodoh. Itu telah mengidentifikasi bahwa ketiga kumbang ini agak aneh, dan tidak berani meremehkan lagi dan menyapu 1 set cakar di udara. 3 garis proyeksi cakar biru segera meluncur, membengkak secara drastis di tengah penerbangan sebelum menyerang 3 kumbang emas. Proyeksi cakar meledak di tengah pekikan tajam, dan cahaya biru membanjiri 3 kumbang emas. Hembusan angin spiritual yang ganas tersebar ke segala arah saat ki asal dunia di daerah sekitarnya tersedot oleh cahaya biru. Infernal Lightning Beast tampaknya sangat percaya diri dalam serangan itu, dan bahkan tidak memeriksa hasilnya dan melesat ke arah Han Li lagi. Namun, suara mendengung samar kemudian terdengar dari dalam cahaya biru, dan ekspresi ragu muncul di wajah binatang itu. Cahaya keemasan melintas di dalam cahaya biru, dan 3 kumbang emas terbang maju, mencapai berjarak beberapa puluh kaki dari Infernal Lightning Beast hanya dalam beberapa kilatan. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya keemasan, dan mereka tampaknya tidak terluka sedikit pun. Infernal Lightning Beast benar-benar terkejut kali ini, dan sedikit niat membunuh yang ganas muncul di dalam hatinya. Membuka mulutnya untuk mengeluarkan petak cahaya perak yang menyapu 3 kumbang emas. Kumbang pemakan emas mampu melahap semua hal, tetapi mereka tidak dapat segera memakan cahaya perak ini. Dengan demikian, binatang petir infernal menghirup dalam-dalam, dan cahaya perak menyapu kembali untuk mengirim 3 kumbang pemakan emas terbang ke mulutnya. Binatang itu menggerogoti kumbang emas lalu menelannya ke dalam perutnya. Kemudian berjongkok saat guntur meletus dari keempat anggota tubuhnya, dan menghilang di tempat sebagai sambaran petir perak lagi. Han Li telah mengambil kesempatan ini untuk terbang lebih dari 10.000 kaki, dan tatapan aneh melintas di matanya, dia menyaksikan pemandangan yang berlangsung di belakangnya. Dia kemudian segera mengepakkan sayapnya dan juga menghilang sebagai benang tembus pandang. Binatang petir infernal tampaknya benar-benar marah oleh kumbang yang dilepaskan Han Li sebelumnya, dan ada lebih banyak keganasan dalam ekspresinya saat ia berlari di udara. Tampaknya berniat membunuh Han Li sekarang. Ketika Han Li melepaskan petir Divine Devil Bane lagi, Infernal Lightning Beast hanya melewati busur petir. Tidak lagi berniat bermain-main dengan Han Li. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan dia mengedarkan kekuatan sihirnya ke seluruh tubuhnya saat dia melintasi udara sebagai benang tembus pandang. Meski begitu, Infernal Lightning Beast dengan cepat mendekatinya, dan hanya ada jarak lebih dari 1.000 kaki di antara mereka. Petir melintas di belakang Infernal Lightning Beast, dan busur petir perak terjalin untuk membentuk sepasang sayap. Panjang sayapnya masing-masing sekitar 20 kaki, dan warnanya benar-benar perak dengan rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar. Infernal Lightning Beast mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya berubah menjadi buram di tengah ledakan yang bergemuruh. Detik berikutnya,
Infernal Lightning Beast muncul lebih dari 100 kaki di belakang Han Li sebagai busur petir perak, dan proyeksi yang terletak di tempat beberapa saat yang lalu juga menghilang di tempat. Teknik gerakan bayangan. Han Li dapat merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia berbalik. Wajahnya langsung memucat saat perasaan tenggelam muncul. Dia tidak mengantisipasi bahwa binatang ini akan memiliki teknik gerakan yang merepotkan. Teknik gerakan bayangan bukanlah teknik gerakan tercepat, tapi paling langka dan paling misterius. Tidak banyak orang di dunia yang pernah menyaksikan teknik gerakan seperti itu. Jika bukan karena Han Li telah melakukan penelitian ekstensif tentang teknik gerakan kilatnya sendiri di Deep Heaven City, membaca banyak buku tebal yang relevan yang dijual di kota, dia tidak akan dapat mengidentifikasi gerakan itu. Teknik begitu cepat, namun, dia jelas tidak mampu untuk berdiri dan berkubang dalam keheranannya dalam keadaan yang begitu mengerikan. Begitu Infernal Lightning Beast muncul kembali, ia segera mengepakkan sayapnya ke arah Han Li. Sayap petir kemudian tiba-tiba menghilang di tengah guntur yang keras. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, petir yang keras meletus di atas kepala, diikuti oleh jaring petir besar yang jatuh dari atas, dan itu menimpanya. Hati Han Li tersentak kaget, dan rune perak segera melonjak di sekujur tubuhnya saat menyulap jubah petir baru, yang terbang di udara dan berubah menjadi jaring petir emas dan perak untuk menjaga busur petir perak yang mendekat. Setelah itu, cahaya biru melintas di sekitar tubuhnya, dan dia meluncur mundur untuk bergegas keluar dari area yang dikelilingi oleh jaring petir yang turun dari atas. Sedikit penghinaan muncul di mata Infernal Lightning Beast setelah melihat ini, setelah itu tubuhnya kabur sekali lagi. Cahaya perak melintas di hadapan Han Li, dan Infernal Lightning Beast langsung muncul di depan. Pada saat yang sama, ia perlahan mengayunkan cakarnya ke udara. Han Li merasa tidak diberi jalan untuk mengelak atau melarikan diri. Beberapa ledakan yang bergemuruh, udara di sekitarnya bergetar dengan keras menuju tempat tepat di bawah cakar binatang itu. Tubuh Han Li menegang sebelum dia ditarik ke depan oleh semburan kekuatan besar yang tak tertahankan, dengan paksa menyeretnya ke arah cakar binatang itu. Wajahnya memucat. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang emas kecil yang panjangnya sekitar beberapa inci, dan berkedip sekali sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang meluncur ke arah cakar binatang itu. Namun, Infernal Lightning Beast hanya ada tatapan menghina muncul di matanya. Garis cahaya keemasan menabrak cakar binatang buas dengan dentang keras, hanya untuk ditolak kembali sebagai pedang emas kecil saat cahaya keemasan di sekitarnya memudar. Sementara itu, cakar binatang itu tetap tidak terluka sama sekali, bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Bukan hanya itu, kaki binatang itu yang lain melesat seperti kilat untuk mencengkeram pedang di cakarnya. Tatapan ganas kemudian muncul di matanya saat seluruh cakarnya berubah warna menjadi perak murni, dan ia menyatukan cakarnya dengan kekuatan ganas untuk menghancurkan pedang emas. Tidak hanya Infernal Lightning Beast yang diberkati dengan kekuatan luar biasa sejak lahir, tubuh juga sekuat harta kelas atas. Dengan gabungan kedua atribut itu, ia telah menghancurkan harta yang tak terhitung jumlahnya dengan cakarnya. Karena itu, ia berpikir bahwa ia akan dapat menghancurkan pedang kecil ini, namun, pedang emas itu hanya bergetar dalam cengkeramannya yang sangat kuat, dan cahaya spiritual yang terpancar dari pedang itu sedikit meredup, tetapi tetap tidak terluka sama sekali. Binatang itu sangat meremehkan seberapa kuat pedang Azure Bambu Cloud Swarm milik Han Li. Pedang ini telah disempurnakan dengan beberapa jenis bahan langka oleh Han Li, dan hanya ada sedikit harta yang sekuat itu bahkan di alam roh. Infernal Lightning Beast cukup tercengang dengan betapa kuatnya pedang kecil ini, dan semburan cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari tubuh Han Li. Dia mengeluarkan teriakan nyaring, dan cahaya keemasan semakin terang saat sisik emas muncul di sekujur tubuhnya.
Pada saat yang sama, cahaya keemasan meletus dari punggungnya sebelum memanifestasikan proyeksi humanoid dengan 3 kepala dan 6 lengan. Proyeksi itu menjulurkan 6 lengannya bersamaan, mengirimkan fluktuasi aneh yang mengalir melalui ruang terdekat seperti riak. Dengan jeda sepersekian detik ini, Han Li mengepakkan sayapnya, dan angin sepoi-sepoi bertiup kencang saat menghilang di tempat. Infernal Lightning Beast melepaskan geraman rendah saat ia mengepalkan tangannya yang terangkat, lalu menyerang di udara sekitar 300 kaki jauhnya. Ledakan yang menggema meletus saat semburan kekuatan tak terlihat meledak. Sosok humanoid secara paksa terungkap dari ruang kosong oleh serangannya, dan itu adalah Han Li, yang tertegun saat dia terhuyung-huyung keluar dari udara tipis. Binatang ini dengan mudah membatalkan teknik teleportasinya. Han Li segera menembak balik tanpa penundaan, mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melemparkan selusin manik-manik biru ke arah Infernal Lightning Beast. Itu adalah manik-manik petir yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Sedikit penghinaan muncul di wajah Infernal Lightning Beast saat melihat ini, dan tubuhnya kabur lagi saat mencoba melepaskan teknik gerakan bayangannya untuk menghindari manik-manik petir yang mendekat ini. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba membuat segel tangan, dan Infernal Lightning Beast diserang oleh rasa sakit yang luar biasa di perutnya, seolah ditusuk dari dalam. Akibatnya, ia tidak dapat melepaskan teknik gerakan bayangannya, dan hanya penundaan sepersekian detik yang diperlukan manik-manik petir untuk mencapainya. Infernal Lightning Beast benar-benar dibuat bingung oleh rasa sakit di perutnya, jadi ia tidak menghiraukan manik-manik yang tampaknya tidak mencolok ini. Petir yang keras meletus saat dengan setengah hati memunculkan penghalang petir perak. Kecerobohan yang dilakukan binatang buas itu dalam menangani situasi sangat disambut baik oleh Han Li, dan matanya berbinar dan membuat segel tangan lagi. Selusin manik-manik petir berkelebat dengan cahaya biru, lalu meledak serempak. Awan petir yang berukuran beberapa hektar muncul dalam sekejap, membuat Infernal Lightning Beast lengah saat menyelimuti seluruh tubuh binatang itu. Petir menyambar dengan keras di tengah gemuruh guntur, dan raungan kemarahan meletus dari dalam awan petir. Binatang itu mahir melahap petir, tetapi serangan ini memiliki kekuatan yang setara dengan beberapa kultivator integrasi tubuh yang menyerang sekaligus, sehingga tidak dapat melahap kekuatan yang begitu besar. Selain itu, Han Li memacu kumbang pemakan emasnya dengan sekuat tenaga untuk memakan binatang itu dari dalam, sehingga sangat melemahkannya. Sementara itu, Han Li tidak hanya berdiri diam di tempat. Dia mengayunkan kedua lengannya sekaligus, dan serangkaian jimat ditembakkan dan berputar di udara, berkilauan dengan rune perak. Semua jimat ini sangat misterius, dan 108 dipanggil sekaligus. Han Li membuat segel tangan sebelum dengan cepat menunjuk jarinya berturut-turut ke arah awan petir di bawah dengan ekspresi muram di wajahnya. Jimat itu segera berubah menjadi 108 garis cahaya perak yang menghilang tepat di depan Han Li. Detik berikutnya, cahaya perak melintas di atas awan petir raksasa, dan rune perak muncul kembali. Mereka melonjak di udara untuk membentuk diagram aneh yang mencakup seluruh awan petir di bawah. Han Li merapalkan segel mantra, dan semua jimat itu meledak bersamaan, menciptakan formasi cahaya perak yang besar. Di dalam formasi, sebuah proyeksi istana besar muncul seperti Fata Morgana. Istana itu berkilauan dengan cahaya perak, dan ada rune yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Han Li sangat gembira melihat realisasi formasi, dan dia buru-buru membuat segel tangan, di mana formasi perlahan turun. Tepat pada saat ini, raungan menggelegar meletus dari dalam awan petir. Mengikuti beberapa guntur yang menghancurkan bumi, awan pencahayaan biru jatuh dan melonjak dengan keras, dan beberapa busur petir yang tebal memaksa keluar dari petir. Sambaran petir yang sangat besar berputar-putar di dalam awan petir seperti serangkaian naga raksasa, dan seluruh awan petir diberantas dalam beberapa saat.
Busur petir juga menghilang, dan binatang petir neraka terungkap di kejauhan lagi. Pada saat ini, binatang itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak hanya sisiknya menjadi kusam dan tidak berkilau, bagian tubuhnya yang tidak tertutup sisik telah hangus menjadi hitam. Hanya satu tanduk di kepalanya yang masih berkilauan dengan cahaya perak, saat busur listrik tipis berputar di sekelilingnya. Ia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya merah tua, di mana 3 titik cahaya keemasan terlihat. Ketiga titik cahaya itu mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan itu adalah kumbang pemakan emas miliknya. Mereka telah dipaksa keluar dari tubuh binatang itu dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Setelah kumbang ditelan oleh binatang itu, Han Li sangat gembira, sedikit niat membunuh muncul di hatinya. Hanya setelah menyaksikan adegan yang baru saja dibuka barulah dia menyadari betapa delusinya dia. Karena itu, dia segera melepaskan niat membunuh binatang ini. Han Li melihat ke bawah untuk menemukan pedang Azure Bambu Cloud Swarm melayang di bawah salah satu cakar Infernal Lightning Beast, dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Sangat jelas bahwa Infernal Lightning Beast telah menjatuhkan pedangnya karena terlalu sibuk menghadapi serangan dari Gold Devouring Beetles dan awan petir. Bagaimanapun, pedang itu tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun. Pada saat ini, Infernal Lightning Beast menatap tajam ke arah Han Li dengan kemarahan di matanya. Baru saja bertahan dari serangkaian serangan yang menghancurkan itu, ia hanya menginginkan mencabik-cabik Han Li dengan cakarnya. Namun, Han Li tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu. Dia melambaikan tangan di udara, dan 3 kumbang pemakan emas muncul dari cahaya merah sebelum terbang kembali ke arahnya. Pedang emas kecil itu juga bergetar sebelum tiba-tiba menghilang. Cahaya keemasan menyala saat pedang kecil itu muncul kembali di samping Han Li, lalu menghilang di lengan bajunya. Setelah itu, kumbang pemakan emas juga disimpan. Binatang petir infernal goyah saat melihat ini sebelum melepaskan raungan kemarahan yang memekakkan telinga. Saat itu akan beraksi, cahaya perak melintas di atas kepalanya, dan formasi cahaya besar turun dari atas secara diam-diam. Dengan formasi besar di atas kepala, bahkan jika Infernal Lightning Beast tidak menyadarinya pada awalnya, tidak mungkin formasi itu terus lolos dari deteksi binatang buas. Itu mengangkat kepalanya, dan sedikit keheranan melintas di matanya saat dia melihat formasi besar itu. Petir meletus dari tanduknya yang tajam, diikuti oleh sambaran petir perak yang tebal. Sambaran petir menghantam bagian bawah formasi cahaya di tengah ledakan yang bergemuruh, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang mengikuti kilatan cahaya perak, seolah telah ditelan oleh formasi. Baru pada saat itulah binatang itu menyadari situasi berbahaya yang dialaminya. Petir menyambar dari keempat anggota tubuhnya saat ia segera berusaha melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Formasi cahaya berputar di udara sebelum menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Infernal Lightning Beast telah menembak mundur lebih dari 100 kaki, hanya untuk semburan cahaya perak yang berkedip di depan matanya. Setelah itu ia menemukan dirinya dalam petak kabut putih. Mengamati sekelilingnya untuk menemukan tembok dan bangunan tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, membentang sejauh mata memandang ke segala arah. Jantung binatang itu tersentak kaget, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan telah mengalami lebih dari sekadar situasi yang terjebak dalam formasi oleh musuh-musuhnya, sehingga ia dapat tetap tenang dan tidak bingung dalam situasi ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, hanya untuk menemukan hamparan luas cahaya perak keruh yang benar-benar menghalangi penglihatannya. Infernal Lightning Beast memiringkan kepalanya ke samping dan merenungkan kesulitannya saat ini, lalu naik ke udara sebagai busur petir perak, memotong cakarnya melalui ruang. Selusin proyeksi cakar biru terlempar dalam sekejap, menabrak penghalang cahaya perak. Cahaya perak dan biru terjalin di tengah serangkaian dentuman tumpul,
dan penghalang cahaya perak bergetar sedikit sebelum jatuh lagi. Binatang petir infernal tersendat di udara dengan ekspresi sedikit terkejut saat melihat ini, betapa kuatnya pembatasan ini. Tanpa sepengetahuan binatang petir neraka, formasi cahaya ini telah disulap oleh jimat surgawi 9 istana, yang hanya berhasil disempurnakan oleh Han Li setelah upaya yang melelahkan dalam waktu yang lama. Ada total 108 jimat seperti itu, dan sangat efektif untuk menjebak musuh. Tentu saja, itu juga tergantung pada makhluk apa yang terperangkap di dalam formasi ini. Di basis kultivasi Han Li saat ini, dia bahkan tidak akan bisa benar-benar menjebak makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, apalagi binatang petir neraka ini. Dia saat ini berdiri di tepi formasi cahaya, menyuntikkan kekuatan sihirnya ke salah satu dari 108 jimat. Ketika monster di dalam melepaskan serangan sebelumnya, Han Li merasakan semburan kekuatan besar yang ditransmisikan ke tubuhnya, memaksanya untuk mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah drastis. Syukurlah, dia bisa pulih setelah mengedarkan kekuatan sihirnya ke seluruh tubuhnya. Namun, pembatasan ini tidak akan mampu menahan binatang ini dalam waktu lama. Lagi pula, jurang dalam basis kultivasi antara dirinya dan binatang petir neraka ini sangat jauh. Namun, dia tidak mengandalkan formasi ini untuk menjebak binatang itu sejak awal, yang dia butuhkan hanyalah untuk mengulur waktu. Melihat formasi tersebut telah menjebak lawannya untuk sementara, Han Li segera menarik tangannya sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, langsung menuju ke arah asalnya. Setelah beberapa kedipan, Han Li telah mencapai ujung cakrawala. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia mengangkat tangannya ke udara. Beberapa puluh pedang emas kecil ditembakkan serempak, menusuk ke arah titik tertentu di angkasa. Cahaya putih melintas dari lokasi di mana pedang emas terbang menuju, dan seorang wanita berjubah putih dengan lengan yang hilang tiba-tiba muncul. Itu adalah wanita hantu yang pernah dilawan Han Li sekali. Wanita itu juga cukup terkejut karena Han Li berhasil mendeteksi keberadaannya. Dia sepertinya akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, teriakan nyaring meletus dari dalam salah satu lengan baju Han Li, diikuti oleh seberkas cahaya hitam yang ditembakkan, lalu memudar untuk menampakkan seekor monyet hitam kecil. Itu adalah Weeping Soul Beast. Han Li saat ini sedang berlari untuk hidupnya, dan hal terakhir yang dia butuhkan adalah pertarungan yang singkat dengan wanita hantu ini. Karena itu, dia segera memanggil Weeping Soul Beast untuk merawatnya secepat mungkin. Begitu wanita hantu berjubah putih itu melihat Weeping Soul Beast, dia melepaskan jeritan tajam saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas ki putih dan berusaha melarikan diri, tetapi Weeping Soul Beast lebih cepat, berubah menjadi kera besar. Petak cahaya kuning dikeluarkan dari lubang hidungnya. Cahaya kuning segera menyelimuti seberkas ki putih, lalu menyeretnya kembali ke arah Weeping Soul Beast. Cahaya putih memudar untuk mengungkapkan wanita hantu berjubah putih itu lagi, dan jubah putihnya berubah menjadi penghalang cahaya putih murni yang melindungi seluruh tubuhnya. Penghalang cahaya berhasil menahan cahaya melahap jiwa Weeping Soul Beast. Sebuah ekspresi muram muncul di wajah Weeping Soul Beast, dan mengeluarkan geraman rendah saat angin yin tersapu di sekitarnya dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berderak di daerah sekitarnya. Kera raksasa kemudian membengkak lebih jauh lagi. Bulunya mulai memerah dan 3 tanduk bengkok muncul dari atas kepalanya. Glabellanya terbelah untuk memperlihatkan mata iblis merah, dan pada saat yang sama, wajahnya memanjang memamerkan gigi taringnya yang tajam. 3 paku tulang hitam juga tumbuh dari punggungnya, masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki dengan yin ki hitam berputar-putar di sekelilingnya. Kengerian hantu wanita berjubah putih itu semakin diperparah setelah melihat transformasi Weeping Soul Beast. Dia tiba-tiba melepaskan pekikan panjang yang tajam,
mengirimkan semburan gelombang suara yang tak terlihat meluncur dengan cepat ke arah Han Li dan Weeping Soul Beast. Namun, Han Li sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Dia meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, dan cahaya abu-abu meletus bersama dengan api 5 warna, melindungi dirinya dan binatang jiwa menangis di dalamnya. Dengan demikian, Han Li berhasil menahan serangan gelombang suara itu. Sedangkan untuk Weeping Soul Beast, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya, dan perlahan membuka mata iblis pada Glabella untuk menembakkan sambaran petir setebal mangkuk besar. Sambaran petir berwarna merah semarak darah, dan itu mampu sepenuhnya mengabaikan penghalang cahaya putih karena langsung menusuk tubuh wanita hantu berjubah putih, yang benar-benar tidak bisa bergerak oleh cahaya yang melahap jiwa Weeping Soul Beast. Wanita hantu itu melolong kesakitan saat busur petir merah mengikat tubuhnya seperti ular roh, lalu dengan paksa menyeretnya ke udara, membawanya ke Weeping Soul Beast dalam sekejap mata. Binatang itu membuka mulutnya dan melahapnya dengan ragu-ragu, lalu mengerutkan alisnya sebelum mengeluarkan lencana batu giok hitam. Han Li membuat gerakan meraih untuk menarik lencana ke dalam genggaman sebelum memberikannya pemeriksaan singkat. Ini adalah jimat jarak segudang. Meski sedikit berbeda dengan yang digunakan manusia, Han Li masih bisa langsung mengidentifikasinya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tiba-tiba, ledakan gemuruh keras bercampur dengan raungan marah meletus dari dalam formasi cahaya di kejauhan. Han Li bergidik setelah mendengar ini sebelum buru-buru melambaikan tangan ke arah Weeping Soul Beast. Segera menyusut dengan cepat sebelum menghilang ke lengan baju Han Li, dan pada saat yang sama, Han Li menginjakkan kaki ke tanah, berubah menjadi burung biru yang perkasa saat dia terbang seperti kilat.